Halo semuanya, cerita perjalanan eksplor Pulau Buru yang ada di Maluku kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah kemarin kita muter-muter ke Pantai Jikumerasa, terus melihat pembuatan minyak kayu putih, serta ke Bukit Tangguh. Kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat jejak Pram Mutia Anantatur yang ada di Pulau Buru. Pram pernah diasingkan atau dibuang di Pulau Buru ini bersama para tahanan politik lainnya. Dan hari ini aku ingin mengajak kalian melihat jejak sejarah para tapol yang ada di Savana Jaya. Lokasinya nggak jauh kok dari kota Namlea. Jadi mari kita let's go menuju ke Savana Jaya. Mas, pamit rin. Matur nuwun nggih. Halo teman-teman, selamat siang. Aku ucapkan dari Terminal Pelabuhan Merah Putih yang ada di Namlea hari ini. Pengen nyobain makan di rumah makan Ayah Atas masakan Padang ini. Ini pertama yang pertalit biasa cepet habis. Al-Muhajirin Savana Jaya. Ini gedung keseniannya nih teman-teman. Selamat pagi aku ucapkan dari Savana Jaya, salah satu desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Buru. Kabupaten Buru, bukan Kepulauan Buru. Dan ini lagi panen teman-teman.
Yuk kita mendekat sana, kita lihat ada apa aja ya. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di gedung kesenian yang ada di Savana Jaya. Dulunya di tempat ini dipakai para tapol untuk mementaskan kesenian tradisional seperti ludruk gitu teman-teman. Dan gak jauh dari sini tuh ada nama daerahnya Mako. Dulu tempat para tahanan politik itu dulu tempat para tapol ini ditempatkan di sana. Ada beberapa barak kepala baraknya, terus ada di salah satu barak itu tempat pram dibuang di sana teman-teman. Kita lihat yuk, masuk ke sana yuk. Oke teman-teman, ini gedung tapol yang dulu dipakai untuk mementaskan kesenian tradisional mereka. Jadi di sini semua tapol dulu berkumpul. Dan ini tuh gedungnya rehapan teman-teman. Ini tuh dulunya adalah papan dan tiang-tiangnya itu berasal dari kayu putih. Tapi sudah direhab sekitar 10-15 tahun yang lalu. Tapi kalau bagian atas itu kayu-kayunya masih asli. Nah di sana tuh ada panggung, di sana tuh pentasnya teman-teman. Ini luas banget ya. Dan tadi kenalan sama Pak Rudi, orang Bondowoso yang sudah lahir dan besar di sini. Lihat tadi cerita dikit juga sih. Halo teman-teman, selamat siang. Aku ucapkan dari Desa Savana Jaya yang ada di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Nah, di belakang saya ini adalah gedung kesenian yang dulunya dipakai oleh para tapol untuk mementaskan kesenian tradisional yang mereka bawa dari daerahnya teman-teman, khususnya dari daerah Jawa Timur ya. Biasanya ludruk dipentaskan di sini. Dan gedung ini sudah mengalami renovasi, tapi bagian atasnya itu masih asli. Sementara tiang-tiangnya itu dulunya adalah batang-batang kayu putih, sekarang sudah diganti dengan tembok cor beton teman-teman. Dan saya tidak menemukan bukti-bukti apapun di sini. Tadi sempat nanya ke Pak Rudi juga, beliau adalah orang yang tinggal di sini dan banyak cerita juga tentang kondisinya seperti ini teman-teman. Tadi saya sempat nanya tempat Mako. Mako itu adalah tempat dulu pram diasingkan di sana atau barak-barak tempat pram diasingkan. Dan ternyata jauh dari sini, terus sekarang sudah land clearing atau sudah dibersihkan bangunannya oleh TNI sebelum masa transmigrasi pada tahun 1980 teman-teman. Jadi cuma bisa menemukan bukti-bukti ini pun sudah renovasi. Sama satu lagi ini ada tugu. Ada tugu di belakang saya ini. Itu tugu peresmian Savana Jaya kalau nggak salah teman-teman. Pada Juni 1972. Oleh Panglima TNI M. Panggabean kalau nggak salah. Kita lihat sana yuk. Nah ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, desa diresmikan oleh Bapak Panglima Kopkamtib Jenderal TNI Panggabean pada tanggal 20 Juni 1972 dengan nama Savana Jaya. Ejaannya masih lama teman-teman. Savana Jaya, DJAA, DJA. Dan ya begini kondisinya. Saya nggak tahu mau ke Mako atau mau ke Pantai Sanleko. Nah di Pantai Sanleko itu dulu tempat pendaratan yang kedua bagi para tapol masuk ke Pulau Buru nih teman-teman. Pendaratan pertama itu di Namlea, sementara pendaratan kedua itu di Pantai Sanleko. Nanti kita coba lihat ya di Pantai Sanleko seperti apa. Let's go. Panas banget guys. Panggung tempat pementasannya teman-teman di sini. Ini gedung ini masih dipakai pertemuan untuk warga di sini ketika ada pertemuan desa gitu ya. Atau ada panggung-panggung pementasan desa itu masih dipakai. Halo. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk, kita ke Pantai Sanleko. Semoga saja nggak hujan ya di sini. Kita pamit ke Mas Rudi. Mas, pamit Rian. Matur nuwun nggih. Ya. Bu. Masih. Iya. Oh, lanjut. Kalau Sanleko tinggal lurus aja berarti. Iya, Marloso. Sebelah dulu. Marlos. Sebelah dulu baru sampai sana tanya lorong masuk. Oh, gitu. Berarti ini jalan besar ini lurus. Balik lagi ke... Oh, balik lagi sana? Sampai di Kampung Marloso kan ada lorong masuk, tanya aja. Oke. Dan terus ini ada jembatan, itu sudah Kampung Marloso, pengen tanya. Oh, jembatan yang kali tadi. Nanti kita mau tunjuk, nanti nggak tahu jalan. Oh iya. Jalan masuk. Matur nuwun, makasih. Mari.
Oke teman-teman, kita lanjut yuk. Ternyata kalau Pantai Sanleko tuh arah ke sana lagi, arah ke Namlea lagi. Let's go. Ini kangkungnya subur-subur banget di sini. Di Pak Rudi ini masih logatnya Jawa banget. Udah lahir di sini beliaunya padahal. Kalau bapaknya pendatang, bukan tapol. Memang pendatang apa ya? Transmigrasi ya kalau nggak salah. Lagi musim panen teman-teman di sini. Oke, let's go. Jadi itu kayak tanah lapang, itu luas banget, di sana ada lapangan bola. Ini lokasinya di depan Masjid Al Muhajirin, Savana Jaya. Let's go. Kita nyari jejak pram di sini. Ini daerah-daerah transmigrasi gitu ya. Sama daerah transmigrasi. Pantai Sanleko dulu tempat pendaratan kedua atau gelombang kedua dari tapel yang dibuang ke Pulau Buru. Di depan itu ada muara sungai kalau nggak salah. Kita lihat lagi, banyak yang mancing. Oke teman-teman, ini adalah Pantai Sanleko yang ada di Pulau Buru, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Nah di sini tuh ada muara sungai teman-teman. Banyak yang mancing di sini. Nah dulunya mereka tuh kalau nggak salah para tapol ini menyusuri sungai sampai ke kampungnya atau daerah Mako sana teman-teman. Karena aku pernah baca literatur kalau salah mereka tuh mendaratnya pakai perahu kecil membawa hasil kebun gitu. Jangan-jangan sungai ini ya umpannya mereka itu pakai kerang. Nah itu dalaman kerangnya itu dipakai buat umpan. Aduh jatuh. Kerang itu? Iya. Dapat kerangnya gede banget.
Oke teman-teman, aku mau nyebrang ke Kayeli. Di sana katanya ada benteng Belanda. Kita lihat ya ke sana. Nyebrangnya 1 jam dari sini. Pak motor? Ya. Pak motor 1. Nanti balik sini jam berapa bang? Jam 4. Jam 4 ya? Terima kasih. Baliknya 57, berarti dia 43 teman-teman. Ini tiket ASDP-nya 13.200, 14.000. Terus ini ya. Jasa angkutan 23.000, 24.000. Nggak tahu nih. Gue bingung ada berapa tiketnya. Pokoknya 43 sekali nyebrang Pak motor. Oke teman-teman, hari ini saya akan nyebrang ke Kayeli dari Namlea, naik feri KMP Danau Rana ini teman-teman. Harga tiketnya tadi saya bawa motor sama orang itu 43.000. Selain itu ada di seberang sana itu, di sana katanya ada benteng Belanda. Aku penasaran pengen lihat. Tadi sebenarnya kalau dari... Halo teman-teman, selamat siang. Aku ucapkan dari Terminal Pelabuhan Merah Putih yang ada di Namlea. Hari ini aku mau nyoba transportasi publik ini dari Namlea menuju ke Kayeli. Harga tiketnya 43.000 karena saya bawa motor teman-teman. Dan perjalanan dari sini ke sana itu butuh waktu sekitar 1 jam. Yuk kita naik yuk. Tadi sebenarnya bisa dari Savana Jaya itu bisa melipir, ada jalannya. Cuma jalannya rusak katanya, jadi lebih enak lewat sini. Let's go. Ayo kita masuk yuk. Ini kemarin kita nongkrong-nongkrong di sini pas sore ya. Nanti sampai sini lagi tuh jam 5 sore teman-teman. Itu loketnya ada di sana teman-teman. Di sini nih loketnya, pakai plastik. Kita naik ke atas yuk. Oke teman-teman, aku sudah ada di atas feri KMP Danau Rana. Kita akan menyeberang ke Kayeli dan butuh waktu sekitar 1 jam dari Namlea, dari terminal penumpang Terminal Pelabuhan Merah Putih ini menuju ke Pelabuhan Kayeli. Di sana katanya ada benteng Belanda, kita lihat nanti ya. Ram doornya ditutup teman-teman. Sekarang jam 13.59, pas jam 2 berangkat. Masih ada penumpang 1 yang belum naik, kita tungguin. Alarm door ditarik teman-teman. Oh, ada yang hampir ketinggalan 1. Kapal jalan 05, telat 5 menit gara-gara tadi nungguin penumpang.
Sebentar lagi kita mendarat di Pelabuhan Kayali atau Pelabuhan Maserete namanya kalau nggak salah. Itu pelabuhannya di depan. Ya, kita ngulik sebentar di sini. Kata ada Fort de Fancy, ada salah satu benteng VOC juga yang di sini yang punya peranan sangat penting dulu di masa penjajahan Belanda. Let's go, kita ke sana. Angkat bisa kan? Boleh. Kalau urusan ikut ke autograf dari saya, terima kasih. Bongkar muatan aja. Oke teman-teman, kita turun. Oke, kita lanjut teman-teman. Tuh si manis. Ini kayaknya bentengnya. Oh iya. Halo teman-teman, selamat siang. Aku ucapkan dari Kayali yang ada di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu peninggalan sejarah VOC yang ada di bumi Maluku, teman-teman. Namanya Port de Fancy atau orang lebih kenal sebagai Benteng Kayali. Ini adalah benteng pertahanan VOC yang dibangun pada tahun 1758 dan dulu difungsikan untuk mengontrol arus perdagangan rempah yang ada di Maluku, teman-teman. Biasanya mereka dari sini tuh komoditasnya adalah cengkeh, pala, dan juga puli. Dan Kayali ini pernah menjadi ibu kota, makanya VOC mendirikan benteng di sini karena berhubungan dengan kerajaan yang ada di sini atau raja-raja yang ada di sini, teman-teman. Untuk perdagangan rempah dan sebagainya. Dan ketika terjadi banjir besar, Kayali ini habis, teman-teman, makanya ibu kotanya tuh dipindahkan ke Namlea. Jadi sebelumnya tuh ada di sini, teman-teman. Dan ini adalah saksi bisu dari kemegahan Kayali pada masa lalu, Benteng Fort de Fancy. Mas sayang sekarang udah nggak kerawat ya, teman-teman. Ini ditutup di pagar. Saya tadi loncat dari sana untuk lihat ke depan, ke dalamnya. Ini masih ada tulisan-tulisan prasasti di atas bentengnya itu. Dan nggak banyak yang bisa dieksplor. Di dalam juga rumput-rumput aja sih, teman-teman. Yuk kita balik ke pelabuhan lagi untuk balik ke Namlea lagi. Let's go.
ada di depan SMK Negeri 4 Pulau Buru. Ada si Bolong ini. Halo. Halo. Mau kemana? Ya kita balik yuk ke pelabuhan. Dan benteng ini punya 2 bastion ya teman-teman. Salah satunya di sini nih, ini bastionnya. Terus ada satu lagi di pojok sana. Katanya di sini tuh ada sumur tua, tapi aku tadi nyari-nyari nggak nemu teman-teman. Ini bastion yang dipakai untuk mengintai. Tapi memang daerah sini ini ya. Tadi di daratan rerumputan situ kayak bekas banjir juga kayaknya. Oke, ini jalanan yang ada di Kayali teman-teman. Seperti ini. Nah ini kan bekas banjir nih. Rumput-rumputnya masih bekas lumpur. Oke teman-teman, sekarang jam 15:45 saya sudah ada di Pelabuhan Kayali lagi untuk menyeberang balik ke Namlea naik kapal yang sama KMP Danau Rana. Dan tadi sudah main-main ke Benteng Kayali atau Fort Defensi yang ada di sini teman-teman. Cuma saya nggak kerawat gitu, terus beberapa bagian sudah pada hancur. Ya paling tidak saya sudah melihat sendiri bagaimana sebuah saksi bisu kejayaan Kayali pada masa lalu di zaman VOC, jadi waktu jalur perdagangan rempah teman-teman. Dan betapa pentingnya tempat ini sampai VOC mendirikan benteng di sini gitu. Dan kita balik ke Namlea lagi, saya nggak tahu nih mau langsung ke Pantai Jikumerasa, mau mandi-mandi di sana atau ngabuburit keliling-keliling, lihat nanti di sana. Ini suasana pelabuhannya seperti ini teman-teman. Jadi sebentar lagi, paling 10 menit lagi berangkat KMP Danau Rana. Ini tuh sehari ada 2 kali pemberangkatan dari terminal Pelabuhan Merah Putih tadi. Di pagi itu jam 8 pagi dan siangnya jam 2 siang. Jadi jam 8 pagi dari Namlea sampai sini jam 9, jam 10 berangkat lagi ke Namlea, sampai sana jam 11. Berangkat lagi dari sana tuh jam 2 sampai sini jam 3, terus berangkat lagi jam 4 sampai Namlea nanti jam 5 sore. Itu seterusnya teman-teman. Tapi kalau Sabtu itu kalau nggak salah cuma sekali, kemarin bilang sama abang yang di pelabuhan. Aku tadi udah masukin motor, sudah diparkir. Nanti kita balik lagi menuju ke Namlea. Let's go, 1 jam lagi teman-teman. Namlea itu ada di ujung sana tuh. Di ujung sana. Jadi kita kayak nge-cross. Sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak teluk gitu loh teman-teman. Jadi antar pulau dikit doang gitu. Jadi kayak apa? Kayak penyeberangan Galala yang di Ambon ya. Sampai di Namlea hujan lebat teman-teman. Nah, terjebak hujan teman-teman di atas ferry, nggak bisa keluar. Hujannya gede banget tuh.
Oke teman-teman, akhirnya saya penasaran pengen nyobain makan di rumah makan Ayah Atas masakan Padang ini. Nah dari kemarin tuh ramai terus sekarang aja udah jam berapa nih? Ya, hampir jam 10 malam masih ramai kayak gini. Ya kita coba makan, nggak tahu mungkin udah pada habis juga sih. Kita coba lihat ya. Ini ramai terus. Aku coba rendang, biasa indikator masakan enak itu di rendang tuh. Kita cobain ya. Oke, ya teman-teman kita makan di sini. Ini rendangnya seperti ini. Kita tes ya. Udahnya baik, bajak Kampung Padang dia langsung ini nyambung. Berarti emang otentik. Oke, ini porsinya, nasinya banyak banget. Mau disesuaikan sama daerah kali ya. Jadi Padang kan dimangkukin itu di apa? Pakai cetakan dulu kan. Nasinya banyak banget. Ini rame terus teman-teman di sini. Harga rendang satu porsi 28.000, terus tadi es teh manisnya 5.000 rupiah. Jadi ya masih sesuai lah, masih worth it kok. Rendang juga enak, cuma porsinya gede banget. Yang mau disesuaikan sama warga sini kayaknya. Dan yuk kita balik. Ngopi dulu ah.